Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pena. Jadi kali ini bertemu lagi dengan saya Elshi, dan kali ini saya sedang bersama Kak Jalal selaku divisi kaderisasi sekaligus koordinator SC Open Recruitment FLP cabang Pamekasan. Gimana, apa kabar Kak Jalal? Alhamdulillah baik. Jadi mungkin seperti ini ya Kak, langsung saja ya. Mengenai berbicara tentang FLP cabang Pamekasan, tentunya tidak banyak orang tahu. Mungkin hanya sebagian orang tahu FLP itu apa. Namun ada juga sebagian orang yang tidak paham FLP itu apa. Boleh dijelaskan lebih detail Kak, FLP itu apa? Mengenai FLP ya, 3 huruf ini sudah ada sejak 1998 ya. Jadi 3 huruf ini, dan 3 huruf ini merupakan singkatan dari Forum Lingkar Pena. Jadi kalau bertanya FLP itu apa ya, FLP kepanjangan dari Forum Lingkar Pena dan merupakan sebuah organisasi, jadi bukan komunitas, sebuah organisasi yang basicnya itu atau fokusnya itu pada literasi dan sosial literasi gitu. Jadi fokusnya FLP di sini. Jadi terkait dengan membaca, terkait dengan menulis juga. Pendiri pertama FLP itu siapa sih Kak? Nah, karena sudah lama didirikan kan, jadi FLP atau Forum Lingkar Pena itu berdiri sejak tahun 1998 dan didirikan oleh seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan yaitu Helvi Diana Rosa, diantaranya adalah Asma Nadia, ada juga Mutmainnah. Kita sudah ketahui bersama kan, beliau itu perempuan-perempuan yang aktif menulis, giat menulis, cerpen, ada juga novel, dan bahkan jadi produser film. Ada banyak buku-buku dan film-film yang diciptakan dari karya-karyanya. Ada Assalamualaikum Bejeng kan, ada Surga yang Tidak Dirindukan, itu merupakan hasil karya dari Asma Nadia itu sendiri. Ada juga Mas Gagah, ketika Mas Gagah pergi, jadi ada HLP, jadi beliaulah pendiri FLP. Baik Kak, kan di FLP merupakan forum kepenulisan seperti itu. Pastinya ada dong 3 pilar di dalam forum tersebut. Nah iya, jadi FLP itu berdiri atau pilar FLP itu ada 3. Pertama adalah kepenulisan, jadi tidak lepas dari kegiatan menulis, membaca juga di dalamnya. Yang kedua juga adalah keislaman, jadi berdasarkan keislaman, bagaimana kita berdakwah, mencerahkan orang lain. Yang ketiga adalah keorganisasian, ini yang paling penting. Jadi tidak hanya sebatas menulis, tidak hanya sebatas menyiapkan atau syariat Islam lainnya, tetapi juga keorganisasian, yaitu mengkoordinir semuanya. Jadi dibentuk atas dasar keorganisasian. Jadi ada di dalamnya juga ada seperti yang akan kita jalankan nanti, yaitu Open Recruitment. Itu merupakan tugas dari keorganisasian tersebut. Jadi biar organisasi itu tetap mudah menentukan bagaimana langkah dan arah organisasi ke depannya. Jadi itu merupakan 3 pilar dari FLP, Forum Lingkar Pena. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa di FLP itu ada jargon khusus lah seperti itu? Ya, jargon khusus itu ya semacam kita biar lebih mengenal ya. Jadi kalau ini nggak lepas dari FLP gitu, kayak di antara jargonnya itu berkarya, artinya apa yang kita bisa karyakan, entah nulis puisi, nulis novel, nulis cerpen yang kita bisa. Berkarya juga macam-macam kan, tidak hanya nulis. Ada juga berbakti, jadi bagaimana di FLP itu juga menyisihkan usaha kita untuk FLP, dan terakhir berarti. Jadi kita berharap bahwa usaha kita itu dari pembaktian kita, dari karya kita itu bisa berarti di masyarakat, atau bisa berarti terutama dapat manfaat lah dari apa yang kita
tulis dari apa ya yang kita baktikan itu. Oke, berarti jargon dari FLP ini ada berbakti, berkarya, dan berarti. Oke. Ya biasanya itu kalau di FLP lain dibuat yel-yel biasanya. Jadi salam FLP, berbakti, berkarya, berarti ya itu jargon-jargon yang ya semua FLP tahu itu. Oke. Lalu selanjutnya di FLP itu pastilah ada tokoh-tokoh besar yang kakak kenal gitu. Siapa sih tokoh-tokoh yang ada di FLP? Ya di antaranya itu yang sempat booming waktu itu dari sebuah novel. Beliau sebagai mahasiswa di Mesir ya. Karyanya dibaca jutaan orang di Indonesia, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau yang mengarang novel Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan dari tulisan beliau, dari novel beliau yang mungkin peletak dasar cerita keislaman, cerita keislaman tapi romance dari beliau. Jadi kayak film-film percintaan tapi keislaman dimulai dari karya-karya beliau kayak Ayat Cinta gitu kan, kayak itu yang membuat berbeda gitu. Jadi kalau menginspirasi. Iya, bisa jadi warna lah atau ciri khas FLP itu sendiri yang tidak lepas dari keislaman gitu kan, kepenulisan gitu. Ya Habibur Rahman juga FLP Tiara Rosa juga, Asma Nadia juga merupakan tokoh penting juga. Ya gitu. Oh, jadi kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang terkenal tadi, pastinya FLP itu kayak berada di mana-mana seperti itu. Kalau boleh tahu ya. FLP itu kan organisasi terbuka ya. Jadi FLP itu tersebar bukan cuma di daerah saja, tapi juga ada di mancanegara juga, ada di Hong Kong juga, ada di Mesir juga, ada di Saudi juga. Ada ratusan cabang bahkan untuk FLP itu sendiri. Yang di sini juga di antara cabangnya juga ada di Aceh, ada di Jogja juga, banyak. Oke. Jadi yang saya tahu nih kan FLP cabang Pamekasan. Nah, di FLP cabang Pamekasan itu ada berapa FLP seperti itu? FLP cabang Pamekasan maksudnya adalah ranting dari Pamekasan sendiri. Iya. Nah, uniknya FLP Pamekasan itu diantaranya adalah FLP cabang FLP yang mempunyai banyak rantingnya. Jadi mungkin sejauh ini FLP cabang Pamekasan ini mempunyai banyak ranting. Dan rantingnya itu masuk di kalangan pesantren-pesantren biasa, kayak FLP ranting Banyuanyar, kayak FLP ranting Semar Ragang, ada juga FLP ranting Al Mujtama, ada juga FLP ranting As-Salafiyah. Pokoknya FLP di Pamekasan sendiri itu mewarnai kalangan santri khususnya gitu. Oh, berarti lebih banyak di kalangan santri? Ya, lebih banyak di kalangan santri, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari kalangan-kalangan yang lain kayak di FLP cabang Pamekasan saja juga dari kalangan ibu-ibu, bahkan dari kalangan anak-anak bahkan. Tetapi alhamdulillah FLP khususnya di Pamekasan ini lebih banyak diterima dari kalangan pondok pesantren. Oke. Di sini untuk calon pendaftar FLP cabang Pamekasan, ini untuk pendaftarannya itu khusus santri atau terbuka untuk umum, Kak? Terbuka. Jadi semua kalangan gitu. Ada yang punya anak juga daftar, ada yang sebagai kepala sekolah bahkan daftar, ada yang sebagai dosen. Bahkan kadang ketika ada acara itu mereka juga bawa anak-anak mereka gitu. Jadi bahkan ada FLP Kids gitu. Jadi untuk anak-anak yang masih di bawah umur belajar nulis. Biasanya itu belajar bahkan bikin komik, bikin cerita bergambar gitu. Karena juga di FLP sendiri juga bagaimana mewakili semua jenis kepenulisan, kayak cerita anak, menulis cerita anak. Itu cerita anak. Jadi banyak
Kak, apa ya, umum lah, Ya, untuk umum. jadi gitu. dibuka untuk umum. Lalu selanjutnya ini pertanyaan saya yang terakhir lah. Ya, Ini bagaimana sih jika semisal dari Pamekasan, bukan di luar Pamekasan lah, mereka ingin mendaftar ke FLP cabang Pamekasan, kira-kira boleh apa enggak? boleh. Jadi umpamanya di kalian yang ada di Sumenep atau di Iya. Bangkalan atau ya di Pulau Madura atau bahkan di luarnya mungkin boleh di FLP cabang Pamekasan bisa daftarkan diri sebagai calon anggota baru FLP cabang Pamekasan. Terima kasih untuk jawabannya yang sudah dijawab oleh Kak Jalal ya. Ya, terima Ya. kasih juga. Terima kasih juga untuk sahabat pena. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.